Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 12. Di sini kami akan menjelaskan tentang implementasi object detection dalam proyek berbasis YOLO V8. Di sini saya Sukuniawan dengan RP 15 2023 195. Saya Kristiani Putri dan NRP 1523-201. Saya Ramdan Nurulsyah dan NRP 15 2023 202. Next. Masuk ke latar belakang. Di sini ada beberapa poin latar belakang. Yang pertama, ada urgensi K3 atau keselamatan kerja, yang merupakan kecelakaan kerja di area konstruksi masih sangat tinggi. Kemudian keterbatasan pengawasan manual, solusi teknologi, dan pemilihan metode. Dan di sini kenapa kita mengambil judul ini adalah tujuannya untuk mengimplementasi model deep learning, yaitu membangun sistem deteksi helm proyek menggunakan algoritma YOLO V8. Kemudian untuk menemukan analisis perbandingan antara YOLO V8 Nano dan juga Small. Kemudian pengembangan prototype system, yaitu membuat aplikasi antarmuka berbasis Streamlit untuk mendeteksi objek melalui citra, video, dan webcam secara real time. Dan di sini kita menggunakan dua dataset. Ada yang pertama ada dataset baseline dengan 1000 dataset, kemudian dengan dataset scale up yang berisi 14.000 citra. Dan untuk model arsitektur yang kami menggunakan, di sini kami melakukan dua perbandingan antara YOLO V8N dan juga YOLO V8S, yang dimana masing-masing YOLO ini memiliki kelebihannya masing-masing. Yang pertama ada YOLO V8N, dia dipilih karena arsitekturnya yang sangat ringan, memungkinkan deteksi berjalan sangat cepat, cocok untuk penerapan real time. Sedangkan YOLO V8S, dia memiliki struktur jaringan dengan kedalaman dan jumlah parameter yang lebih besar dibandingkan varian nano, yang dimana YOLO V8N akan sangat optimal untuk dataset yang lebih kecil, dan YOLO V8S akan optimal untuk dataset yang lebih besar. Di sini ada model arsitektur dari YOLO V8 yang dimana berisi 3 bagian utama, yaitu ada backbone, neck, dan juga head, yang dimana di backbone-nya sendiri itu berisi conv, C2F, dan SPPF. Kemudian di neck-nya itu ada upsample, concat, dan C2F, dan juga ada head yang berisi untuk bagian detect-nya. Lanjut ke training model. Di sini kami melakukan dua training model. Yang pertama itu ada skenario 1 itu memakai dataset yang kecil yakni 1000-an citra. Lalu yang skenario 2 itu menggunakan dataset yang besar 10.000 lebih citra. Untuk yang skenario awal sama menguji model YOLO V8 Nano dan YOLO V8S. Lalu untuk epox itu kayak pengujian berapa kali si model belajar dari datasetnya. Nah, untuk epoch yang skenario 1 itu di 25 epoch. Kenapa memilih 25 epoch? Karena kalau dataset yang kecil itu lumayan cepat, jadi memilih 25 epoch. Nah, lanjut ke skenario 2, kenapa memilih 20 epoch? Karena datasetnya yang cukup besar, jadi dia bakal lama. Jadi kami mengurangi jumlah epoch atau jumlah berapa kali model dia belajar dari datasetnya. Nah, untuk weight size sama image size-nya itu sama 16. Untuk image size-nya itu 640 kali 640. Dan untuk strateginya itu yang skenario awal itu high iteration dan yang kedua itu efisiensi fokus. Jadi yang skenario 2 itu lebih ditekankan keefisiensiannya. Lanjut ke evaluasi model. Nah, di sini ada beberapa matrik evaluasi. Yang pertama itu precision, yang kedua recall, yang ketiga MAP, yang keempat inference speed, dan yang ketiga itu model size.
Yang pertama itu precision dulu. Nah, di sini sudah mendapatkan untuk hasil presisinya itu kalau YOLO V8 Nano itu 65%, kalau YOLO V8 itu 95%. Artinya itu kalau precision itu ketelitiannya gitu. Kalau recall itu kayak menangkap objeknya. Kalau MAP itu rata-rata akurasi keseluruhan dari precision dan recall. Lalu untuk inference speed itu kayak seberapa cepat dia memproses datasetnya. Nah, untuk model size itu ukuran model jika sudah di trainingnya. Nah, lanjut ke pengujian model. Di sini kami menggunakan framework Streamlit dari Python. Nah, di sini bisa dilihat ada pilih jenis model, nanti dijelaskan lebih lanjut untuk pengujian modelnya atau pengujian aplikasinya. Nah, ini nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Lalu di sini ada analisis model. Nah, yang pertama ini kita analisis terhadap signifikansi arsitektur terhadap presisi. Jadi di sini arsitektur small memiliki jumlah parameter dan kedalaman layernya itu yang lebih besar, memungkinkannya mengekstrak fitur visual yang lebih kompleks dengan lebih detail dibandingkan nano yang ekstrukturnya lebih dangkal. Jadi untuk nano itu dia lebih kecil daripada yang small. Lalu yang kedua itu ada trade-off kecepatan vs akurasinya. Nah, di sini untuk model nanonya itu sangat ideal untuk deployment pada perangkat daya rendah. Namun untuk si nano ini memiliki terbatasan dalam membedakan objek yang visualnya itu mirip. Gitu. Lanjut. Lalu di sini kelebihan dari sistem ini, yang pertama itu untuk efisiensinya. Jadi kedua model mampu berjalan secara real time. Lalu penggunaan dataset skala besar ini membuat model tahan terhadap variasi pencahayaannya. Jadi pencahayaannya ini untuk siang dan malam itu dia tetap bagus gitu, tetap robust. Lalu untuk kekurangan dan tantangannya di sini tuh yang pertama itu masalah ketimpangan datanya. Jadi jumlah data kelas helmetnya itu jauh lebih dominan dibanding si headnya atau yang nggak make helmetnya gitu. Lalu untuk dampaknya itu terjadinya bias deteksi di mana objek kepala botak atau topi terkadang terdeteksi sebagai helm karena model lebih hafal bentuk helm. Dan di sini juga kalau di sini juga dampaknya itu kalau misalnya kita pakai kerudung, kadang terdeteksinya itu memakai helm gitu. Lalu untuk rekomendasi perbaikannya di sini yang pertama menambah sampel data khusus untuk kelas headnya agar distribusinya tuh kita seimbang gitu 50/50. Lalu untuk hyper hyper parameternya kita melakukan eksperimen lebih lanjut pada augmentasi data untuk mengurangi overfitting. Selanjutnya kita lanjut ke demonstrasi untuk websitenya yang sudah jadi yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini melanjutkan untuk aplikasinya. Nah, ini merupakan tampilan untuk aplikasi Streamlit-nya. Di sisi kiri adalah untuk konfigurasi modelnya. Jadi di sini seseorang bisa memilih 4 jenis model. Yang pertama itu nano small, yang kedua itu juga nano small. Yang nano small V1 itu yang datasetnya sedikit, lalu untuk nano V2 itu dataset yang 10.000 lebih. Dan dari sini adalah untuk confidence threshold-nya atau tingkat keyakinannya, misal ininya digedekan, jadi dia akan lebih percaya diri. Kalau yang di
Jadi kalau digedekan tuh lebih ke bisa mendeteksi objek yang cukup jauh gitu. Lanjut ke deteksi. Nah, di sini ada 3 varian. Yang pertama itu deteksi menggunakan foto, yang kedua itu menggunakan video, yang ketiga itu menggunakan real time atau webcam. Mari kita coba dulu yang menggunakan foto. Nah, di sini tampilannya untuk sebelum dideteksi. Kalau mau dideteksi tinggal pencet mulai deteksi. Nah, dia akan mendeteksi gitu. Helmet 088. Nah, ini kenapa bisa muncul 088 dan 088 ini sebenarnya tingkat kepercayaan diri si modelnya. Dan dari mana didapatnya gitu. Nah, dia dapatnya dari pas waktu training datasetnya. Jadi misalnya dia lihat objek ini 088 gitu. Jadi berarti tingkat kepercayaan dirinya sebanyak 88%. Makanya si modelnya bisa meyakinkan atau bisa memberi label bahwa objek ini itu helmet gitu. Lanjut ke yang video. Sama seperti tadi untuk proses video itu, di sini terlihat dia objek ini memakai helmet gitu. Lanjut ke yang terakhir itu ada real time gitu, menggunakan webcam. Nah, di sini kita coba dulu ke yang helmnya. Nah, bisa dilihat di sisi kiri itu objek yang terdeteksinya itu berupa helmet gitu. Lanjut ke yang person. Nah, di sini kalau yang nggak pakai helm dia si modelnya melabeli dengan head atau berupa artinya itu kepala gitu, atau dia nggak memakai helm. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, mungkin itu demonstrasi dari website yang telah kami buat. Di sini kesimpulannya adalah penelitian ini berhasil membangun sistem deteksi otomatis kepatuhan APD helm berbasis YOLOVIT 8 untuk meminimalisir human error berdasarkan analisis trade-off. Model YOLO Small unggul dalam presisi 95,1%, sementara untuk YOLOVIT 8 Nano unggul dalam kecepatan 1,6 ms atau IMG yang ideal untuk edge device. Dengan dukungan dataset besar sebanyak 14.000, kurang lebih 14.000 citra, sistem ini terbukti robust di berbagai kondisi lapangan dan kini telah siap diimplementasikan melalui aplikasi GUI Streamlit untuk pengawasan ketiga secara real time. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.